Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 April. Harga minyak melonjak, maskapai penerbangan mulai mengurangi jadwal penerbangan. Menurut perkiraan Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA, sejumlah 52,6 penerbangan akan dibatalkan per minggu pada bulan Mei mendatang. Banyak pelancong mandiri kini memilih memesan tiket secara daring. Awal tahun ini, seorang turis sempat mengecek harga tiket pulang pergi ke Osaka, Jepang bulan Oktober yang masih berada di kisaran $14,000 Taiwan. Namun, imbas konflik di Timur Tengah yang memanas membuat harga tiket terus melambung. 我3月底实际买的话是15,890，涨了大概1000多左右。 Tak hanya soal harga, agen perjalanan pun terdampak. Staf internal menyebutkan setelah sibuk menerbitkan tiket di awal Maret, mereka kini harus bekerja lembur sejak 7 April demi mengoordinasi ulang grup wisata akibat pengurangan jadwal penerbangan secara mendadak. Pihak agen menyebutkan bahawa selain dampak pengurangan penerbangan, minat wisata di paruh kedua tahun ini melemah, terutama dengan banyaknya perusahaan yang menunda wisata karyawan sehingga pesanan turun sekitar 20 hingga 30%. Data CAA menunjukkan dari rata-rata 3.029 penerbangan per minggu di musim panas, untuk April ada 7,3 pembatalan per minggu, sedangkan untuk Mei angkanya diprediksi melambung menjadi 52,6 pembatalan per minggu. Untuk menghindari pembatalan, pakar menyarankan untuk memilih maskapai penerbangan utama atau maskapai tradisional yang lebih stabil. Penerbangan jarak pendek yang tumpang tindih lebih berisiko dibatalkan. Selain itu, pastikan untuk memberi asuransi ketidaknyamanan perjalanan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap risiko perjalanan yang tidak terduga. Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai untuk konflik AS-Iran minggu lalu akan berlaku hingga tanggal 21. Namun tersebar berita pada tanggal 15 bahwa para mediator sedang berupaya membujuk kedua pihak untuk memperpanjang gencatan senjata selama 2 minggu lagi. Kabar ini segera dibantah oleh Gedung Putih AS dan Kementerian Luar Negeri Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima wawancara Fox News pada tanggal 14 waktu Amerika Timur, menyatakan ketegangan antara AS dan Iran selama masa gencatan senjata telah mereda. Trump menyebut negosiasi akan berlanjut dalam 2 hari ke depan setelah militer AS memblokade pelabuhan Iran dan mengeluarkan perintah kepada kapal-kapal yang hendak meninggalkan Iran untuk kembali ke pelabuhan. Situasi perang dengan Iran sudah sangat mendekati penyelesaian. And I think it can be over very soon. So if they're smart, it will end soon. Trump juga mengungkap bahawa dirinya pernah menyurati Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk meminta Tiongkok tidak memasok senjata ke Iran dan telah disetujui Xi. Terkait hal ini, Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social pada tanggal 15 bahawa ia yakin Tiongkok akan sangat senang kerana ia telah membuka kembali Selat Hormuz secara permanen bagi mereka dan seluruh dunia. Kesepakatan gencatan senjata dicapai untuk konflik AS-Iran minggu lalu dan berlaku hingga tanggal 21. Namun pada tanggal 15 dilaporkan bahawa para mediator sedang berupaya membujuk kedua pihak untuk memperpanjang selama 2 minggu lagi. Kabar ini segera dibantah oleh pejabat dari kedua negara. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks. در مورد حدس و گمان‌هایی که راجع به تمدید آتش‌بس و این مباحث مطرح شده، نه هیچ کدومش قابل تایید نیست فعلا. همونطور که عرض کردم. Menurut laporan televisi pemerintah Iran, militer Iran menyatakan jika AS terus memblokade pelabuhan dan menciptakan faktor ketidakamanan bagi kapal dagang dan tanker Iran, hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran juga akan memblokir jalur perdagangan di Laut Merah, Teluk Persia dan Teluk Oman sebagai tanggapan. Dalam kasus penganiayaan bocah berusia 1 tahun bernama Kai Kai oleh pengasuhnya hingga meninggal yang terjadi akhir tahun 2023, pekerja sosial bermarga Chen dari Yayasan Liga Kesejahteraan Anak atau CWLF yang bertanggung jawab atas kasus tersebut juga turut didakwa. Hari ini Pengadilan Distrik Taipei mengumumkan putusan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara atas pembunuhan karena kelalaian, namun membebaskannya dari tuduhan pemalsuan dokumen. Masa berkumpul di luar pengadilan meneriakkan tuntutan hukuman yang lebih berat. Setelah menjalani persidangan setahun lebih, pekerja sosial bermarga Chen yang dituduh lalai dalam penyelidikan kasus dijatuhi hukuman 2 tahun penjara namun dibebaskan dari tuduhan pemalsuan dokumen. Majelis Hakim beranggapan Chen mengabaikan prinsip profesionalnya saat menangani kasus penganiayaan Kai Kai secara membabi buta mempercayai upaya pengasuh untuk menghindari tanggung jawab sehingga berulang kali melewatkan kesempatan pertolongan
pertolongan, maka menyimpulkan bahwa kelalaiannya berhubungan langsung dengan kematian Kai Kai. Menanggapi putusan tersebut, CWLF hanya mengeluarkan pernyataan tertulis menyesalkan rusaknya jaringan keamanan sosial di mana pekerja sosial di garis depan akhirnya harus memikul tanggung jawab penuh. Seorang wanita di Taichung baru-baru ini pergi ke Bank Taiwan untuk menarik deposito tetap sebesar 2 juta dolar Taiwan. Petugas bank mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dan segera memberitahu polisi. Melalui bujukan polisi, wanita itu mengaku dia telah bergabung dengan kelompok investasi melalui kencan online dan sebelumnya telah membayar 1,5 juta dolar secara langsung. Saat ditanya, wanita itu menerangkan bahwa tujuannya adalah untuk membayar jasa pemeliharaan rumah, bahkan menunjukkan surat penawaran dari penipu. Untungnya petugas bank menjadi curiga dan meminta bantuan polisi yang akhirnya menemukan wanita itu telah tertipu untuk bergabung dengan kelompok investasi dan sebelumnya telah membayar 1,5 juta dolar secara langsung. Data terbaru polisi menunjukkan penipuan belanja online menyumbang jumlah kasus penipuan terbesar pada bulan Maret tahun ini, namun dalam hal kerugian finansial, penipuan investasi mencatat jumlah terbesar, melebihi 2,1 miliar. Polisi menyatakan setiap permintaan pengiriman uang atau pembayaran tunai terkait investasi adalah penipuan. Masyarakat diminta waspada. Pada saat negara-negara Eropa memperketat pembatasan imigrasi, Spanyol mengambil pendekatan yang berbeda. Tanggal 14, Kabinet Spanyol menyetujui program amnesti khusus yang akan memungkinkan 500.000 imigran tak berdokumen untuk meraih status hukum. Kaum konservatif mengkritik hal ini dan menganggapnya berpotensi mendorong lebih banyak imigrasi ilegal. Namun Perdana Menteri Pedro Sánchez percaya bahwa hal itu akan memperluas angkatan kerja Spanyol. Suasana jalanan Barcelona, Spanyol tampak meriah pada tanggal 14 kemarin. Sejumlah besar migran turun ke jalan untuk merayakan keputusan Kabinet Spanyol yang resmi mengesahkan program amnesti khusus warga asing. Kebijakan ini memberi mereka kesempatan untuk memiliki status izin tinggal yang sah. It's more opportunity in immigrant. So thank you, Pedro Sánchez. Thank you, Spain. That this government give me us this. We are so happy. Our without paper people. So happy now. Ini merupakan kebijakan legalisasi migran skala besar pertama di Spanyol dalam 20 tahun terakhir. Berawal dari petisi 700.000 warga dan dukungan dari ratusan organisasi masyarakat, Perdana Menteri Pedro Sánchez mengesahkan aturan ini melalui dekret kerajaan untuk menghindari hambatan di parlemen. Dekret ini resmi berlaku setelah dipublikasi pada tanggal 15 dan diperkirakan akan memberikan manfaat bagi sekitar 500.000 migran tak berdokumen. Dengan status legal, mereka kini memiliki hak resmi sekaligus kewajiban untuk membayar pajak. Del Real Decreto para que va a dar comienzo a un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. Meski demikian, kelompok konservatif dan partai sayap kanan menilai langkah ini justru memicu gelombang migran ilegal baru untuk masuk ke Spanyol. Namun Perdana Menteri Sánchez dari kubu kiri moderat menilai kebijakan ini mengisi krisis tenaga kerja dan menjaga daya saing ekonomi. Kebijakan ini juga akan menambah pemasukan kas negara melalui pajak hingga sekitar 3 miliar euro. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.